wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabul fadilah, para alimil ulama, para guru-guru, para asatidat, para orang tua saya, ibu, bapak, ayah, bunda yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dakwah itu adalah menjadikan tradisi, menjadikan kebiasaan semua kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bisa jadi mengkonversi ibadah menjadi sesuatu yang lazim kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dakwah itu nggak boleh sekali. Dakwah tidak bisa sekali. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk sholat, kita sedang menjadikan sholat sebuah kelaziman sebagai sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dari anak kita. Ya, ketika kita nyuruh anak kita sholat nih, nggak cukup sekali. Ibu, bapak nggak cukup sekali nyuruh sholat. Terus-terusan perintahkan anak sholat sampai sholat itu adalah menjadi sebuah tradisi, menjadi adat, menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh anak kita. Itu dakwah. Ya. Ketika kita mendakwahi, memerintahkan anak kita untuk ngaji, itu nggak bisa sekali, nggak bisa seminggu, nggak bisa 2 minggu. Karena prosesnya sesuatu sampai menjadi tradisi adat kita itu proses yang panjang. Mulai diberikan pengetahuan, mulai diberikan ilmu, mulai diberikan informasi, sampai kita contohkan, sampai kita ajak, sampai kita sudah tidak ada pun masih dilakukan oleh anak kita. Maka saya ngajak kepada semua di awal ini, ayo kita berdakwah di lingkungan kita masing-masing. Berdakwah di lingkungan keluarga kita, di tetangga kita, di RT kita, di RW kita, ya bahkan di negara kita. Jadi kan perintah-perintah Allah ini, perintah-perintah Rasulullah ini adalah sesuatu yang menjadi tradisi, menjadi adat dari kita dan orang-orang terdekat kita. Kalau kita berdakwah ngajak orang ngaji, itu sampai jadi sesuatu yang aneh di lingkungan itu ketika nggak ngaji. Itu kan hebatnya orang tua kita dulu, ya. Ketika mendakwahi sesuatu dengan sabar dan tekunnya, sampai orang yang tidak melakukan itu di lingkungan menjadi sesuatu aneh sendiri. Katakan lagi, sederhana saja saya ngajak kita mendakwahi anak kita, keluarga kita untuk baca Quran saja. Itu nggak bisa mencontohkan sekali, nggak bisa nyuruh sekali. Nyuruhnya beribu kali, mencontoh ribuan kali, sampai kalau tidak ada suara ngaji di dalam rumah kita, itu ditanya siapapun, kok nggak ada suara ngaji lagi ya? Kok jadi nggak enak nih nggak ada suara pengajian? Itu dakwah. Melembagakan sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga orang dengan sukarela melakukan itu, ya menjadi tradisi dan terus-terusan. Itulah dakwah. Maka saya mengajak kepada semuanya, yuk kita berdakwah sambil harus diiringi kesabaran dan keistiqomahan terus. Ya. Katakanlah kita malam Sabtu ini, mudah-mudahan kitanya pun gak ada, malam Sabtu tetap ada pengajian. Terus-terusan. Prosesnya ya panjang. Dari mulai ngajak pelan-pelan terus ya, sampai ya, tahu basa-basi, tahu benar sih ya.
Oh Ustaz, udah nggak ada pengajian nih, hampa rasanya. Wih, luar biasa. Tahu pas ngomong sama Ustaz aja, tapi kita nggak tahu lah ya. Oh, di sini pengajian nggak ada, di sini repot. Loh, itu menjadi sesuatu kebutuhan. Ya, itulah dakwah. Mudah-mudahan maka ini mudah-mudahan jadi athar. Jadi bekas ketinggalan hidup kita. Jadi lingkungannya ada pengajian terus, ada halakoh zikir terus. Kitanya udah kemana, itu tetap berjalan, itu luar biasa. Itulah namanya sedekah jariah. Itulah amal-amal jariah yang ngalir terus. Di antaranya kita tradisikan di lingkungan kita ajak orang untuk berzikir yang faedahnya luar biasa. Maka Shahibur Ratib, ini saya ada kitab Syarah Ratibul Haddad, di antara zikir ratib yang panduannya jelas lengkap pernah saya bilang adalah Ratibul Haddad. Kemarin waktu pernah dengar ada kitab ini, tapi cari-cari nggak ada. Pas kemarin daurah Yaman, alhamdulillah ada. Dilalahnya pas pulang dari Yaman kitabnya hilang juga. Baru ketemu kemarin. Ya, maka ada udah dibawa-bawa dari sana, udah dibawa-bawa nih. Bawanya jauh ini. Ongkosnya agak mahal dikit ini ya. Ya tapi kan ilmunya, kalau dibawa tapi nggak dibaca ya percuma juga. Kata pengarang kitab Syarah Ratibul Haddad, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'lawi, bahwa Shahibur Ratib di dalam kitabnya pernah menulis begini: wa'lamu ma'asyil ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran. Kata Shahibur Ratib bin Al-Haddad, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menjadikan aku dan kalian semua dari orang-orang yang berzikir, dari orang yang banyak berzikir, banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengajak, yang tidak malah membuat mereka lalai harta-harta anak-anak dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Anna dzikrulillah min a'zamil awamir. Kata Shahibur Ratib, ketahuilah zikrullah, berzikir kepada Allah, min a'zamil awamir, dari perkara-perkara yang agung, dari perkara-perkara yang besar, zikrullah. Wa afdalil qurbat, dan seabdol-abdolnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, proses mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Kita kan pengen gimana caranya dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah kan enak, hatinya tenang, hilang was-was, doa makbul, doa diijabah, minta dikasih oleh Allah. Gimana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita mah kadang-kadang dalam kebutuhan kita salah sih. Kita butuh sesuatu, mintanya mendekatnya kepada zat yang salah. Kita minta kesembuhan, yang punya kesembuhan Allah, deketinnya kita manusia. Kita minta rezeki, kita pengen rezeki, deketinnya makhluk. Gimana kita minta rezeki, katakanlah contoh, kita minta rezeki, tapi kita mendekatnya kepada makhluk yang sama-sama membutuhkan rezeki. Kita pengen harta lah gitulah, kita pengen dunia lah, kita mendekatnya kepada orang-orang yang menginginkan dunia atau rebutan. Kalaupun ada juga ntar sebelum ente aneh dulu, kan gitu. Kenapa? Sama-sama perlu, ya, sama-sama perlu. Salah pendekatannya. Gimana dekatnya kepada Allah yang maha memberikan rezeki, yang nggak butuh rezeki, ya? Atau kita mengedeketin, kita pengen bayar hutang, ya, kita butuh uang untuk bayar utang. Yang kita deketin orang-orang yang sama-sama punya utang, ya kelar urusan. Begitu ya, udah kita nangis bareng aja lah kan gitu kan. Ya kita mendekatnya yang orang berlebihan, ya gitu ya. Maka cara pendekatan yang paling ajib adalah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para nabi, para sahabat, para aulia, mereka adalah ahli-ahli zikir. Wa awsalil wasail, dan sepaling-paling gampangnya menjadi wasilah, sepaling mudah untuk jadi wasilah, perantara. Cara sampai kepada Allah yang paling mudah, wasilahnya adalah dengan
zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melarang orang zikir. Dari zaman Rasulullah hatta yaumil qiyamah semuanya sepakat kita harus berzikir. Kenapa begitu? Qala ta'ala, karena berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kan ini perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Untuk kan ada beberapa ibadah yang dibatasi, ya. Ada beberapa ibadah yang dibatasi. Di antara ibadah yang dibatasi itu kan sholat fardu. Sholat fardu nggak boleh lebih. Subuh 2 rakaat. Jangan coba-coba 4 rakaat. Ustaz, kalau sholat 2 rakaat kayaknya nggak nyampe deh. Gimana kalau kita tambah jadi 4? Nggak boleh, ya. Dibatasi, ya. Yang wajib-wajib banyak dibatasi. Tapi zikir, kata Allah, zikron katsira, berzikirlah yang banyak. Di antara ibadah yang masih nyisa ibadah yang masih nyisa nyampe surga itu zikir. Zikir mah nyampe surga nyampe. Kalau sholat udah enggak lagi. Zakat enggak lagi, ya. Di antara ibadah yang nyampe nanti sampai surga adalah zikir. Zikron katsira, zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan sucikan Allah, bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di pagi dan petang hari. Terus banyak berzikir, apalagi kalau sudah petang harinya hari Jumat pada asar. Udah jangan kemana-mana tuh ibu-ibu, zikir yang banyak. Walaupun di musim new normal tetap zikir pada Allah. Itu di antara waktu mustajabah. Itu di antara waktu dijabah ba'da asar di hari Jumat. Wa qala ta'ala alladzina amanu, dan Allah berfirman orang-orang beriman itu adalah orang-orang wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu menenangkan hatinya bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir kita malam Sabtu ini zikir zikir umum, zikir siapa aja boleh ikut. Ada orang tanya, Ustaz, saya pengen ngamen Ratibul Haddad. Ijazahnya udah umum, udah pakai aja. Ratibul Haddad itu pakai. Ini biasa, sesuatu yang bisa ibarat makanan, bisa dikonsumsi oleh siapa aja. Ya. Pakai. Ya, jadi malam Sabtu ajak anak, istri, pajak malam Sabtu. Bapaknya zikir, maknya tidur sebelah kanan gitu ya. Ya, anak-anak ajak, ya. Boleh. Belum punya istri, Ustaz, cari istri lah. Ya. Wah. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang beriman itu menenangkan hatinya dengan zikrullah, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya majlis-majlis zikir tuh majelis-majelis tenang. Orang-orang ahli zikir orang-orang yang tenang, gak gampang marah, gak gampang emosi, gak gampang tersulut emosinya, reaksi luar biasa. Tenang aja orang zikir mah, kelihatan ketika sedang berzikirnya tenang semuanya, nyaris tidur. Sebagian tidur beneran malah. Ya Allah, Al-Fatihah baru melek gitu. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Apalagi perkara-perkara dunia, udahlah ya. Jangan tapi serius soal dunia nih, ya. Jangan tapi serius soal dunia. Udah, kita udah berjanji kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya Allah semuanya. Dunia menghampiri kita, alhamdulillah. Dunia meninggalkan kita memang bukan punya kita, ya. Dunia meninggalkan kita memang bukan punya kita. Ditinggalkan oleh siapa? Memang bukan punya saya, sudahlah, ya. Yang punya ngambil. Tenang aja. Orang beriman. Dan apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya bergantung prasangka hamba terhadap saya. Ya.
orang-orang yang membedakannya zikir, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang membedakan doa orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh, Pak. Orang yang dekat dengan Allah begitu yakin doanya pasti dikabul oleh Allah. Ini mah kita menzikir, lisan mah kemana, hati mah kemana. Ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, saya minta ilmu yang luas, rizki yang banyak. Tapi dalam hati, ilokan ya. Kita nggak yakin. Dalam doa saja kita nggak yakin. Orang-orang para wali, orang-orang dekat dengan Allah, doanya nggak banyak-banyak, nggak kok kita banyak banget. Doa 5 lembar setengah. Satu baris pun gak ada yang ngerti ya. Ya Allah, kemarin ya Ustaz, ada nggak orangnya di sini ya? Mohon maaf, ini buat contoh doang ya. Ustaz, ini ada, saya dapat tulisan Arab nih, mohon arahannya. Apa doa ini saya ingin amalkan? Kalau doa, kalau sesuatu wirid, saya minta ijazahnya bahasa Arab. Ada judul atas, bawah. Saya pun baru lihat doa itu. Saya pun baru lihat susunan zikir tuh. Saya perhatikan, apa ini? Kok ada burtukol, ada buah-buahan, ada segala macam. Saya lupa ngeliat judulnya. Pas lihat judulnya, resep bikin nasi kebuli dan nasi biryani. Dalam bahasa Arab, untung gak dijadiin jimat, saya kan gitu. Ya. Artinya apa ya? Zikir, coba zikir, doa, kita harus tahu. Nggak taunya di bawahnya seperempat siung bawang putih. Oh, ini kok zikir ada bawang putih, bawang merah, seperti itu. Saya lihat judulnya, ya Allah, ini resep nasi kebuli, bawahnya nasi biryani. Oh. Ada aja si Kasep nih ya. Udah nggak usah pakai dadah segalanya. Jadi apa? Ketika kita zikir, doa apapun kita harus husnuzon sama Allah. Ini kata Allah, ana ala dzanni abdi bi. Kalau kita berprasangka apa iya doa saya dikabulkan, ya enggak, udah. Prasangka kita masih jauh aja sama Allah, ya jauh. Harus husnuzon sama Allah. Ana ala dzanni abdi bi. Bedanya kita orang-orang soleh itu udah yakin dekat sama Allah. Doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ada kelanjutannya nih hadisnya nih. Ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan saya bersama orang tersebut. Bersama abdu, bersama hamba. Wa ana ma'ahu, saya menyertai dia. Saya dekat dengan dia. Saya sama dia gitu kata Allah. Kapan tuh? Hina yadhkuruni, ketika dia berzikir mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika zikir, ya Allah dekat-dekat sama kita. Ya Allah, apa yang kita takutin? Kalau kita bersama orang yang paling kuat sedunia, katakanlah gitu, preman paling kuat sedunia, Maile, kan gitu ya. Paling kuat sedunia, kita tenang-tenang aja. Kita jalan bersama orang yang paling kaya sedunia, dah tenang aja ya. Mau mampir di mana gampang, siapa? Sama babe jalan, kan gitu ya, sama bos jalan, tenang lah. Yang menyertai kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina yadhkuruni, ya, ketika dia berzikir mengingat aku, maka sering-sering dong, kan gitu. Sebagaimana kita nyaman jalan dengan orang kaya tadi, kita pengen sering-sering jalan sama orang kaya. Kapan bosku jalan lagi nih, kan gitu ya. Enak kalau jalan sama dia mah ya. Tiap warung buka mampir gitu ya. Misalkan begitu, kapan jalan lagi? Loh, ketika Allah bilang ana ma'ahu hina yadhkuruni, saya bersama orang itu ketika dia berzikir kepada, maka kita pengen sering-sering zikir. Kenapa? Saat itulah Allah menyertai kita ya. Fa in dzakaruni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia berzikir dalam kesendiriannya, dalam jiwanya, dalam dirinya, maka aku mengingat dia dalam
dalam zatku, dalam kesendirianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia berzikir sendiri, aku juga ngingat dia sendiri, kata Allah gitu. Ya. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan ketika dia berzikir fi mala'in, mala'in itu bersama orang yang banyak dalam keramaian. Ketika dia mengingatku, berzikir kepadaku di dalam keramaian bersama-sama, maka dzakartu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebut dia fi mala'in khairin minhu, di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan dia. Bersama siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah gitu, ya sok gimana? Kata Allah, maunya seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir sendiri boleh, zikir rame-rame gak ada masalah ya. Jadi ibarat kata Allah ngobrolin kita di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan malam hari ini, yaitu perkumpulan Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis yang dikatakan tuh, coba lihat tuh, orang lagi kumpul itu, ngapain dia? Malaikat, oh dia minta kepadamu ya Allah, minta surga. Emang dia pernah lihat surga? Belum pernah lihat surga. Gimana kalau dikasih lihat surga? Wah, akan lebih hebat lagi mintanya. Karena Allah ngobrolin malaikat tentang kita. Apa yang dipinta dia? Itu yang di pojok ya Allah. Pusing aja. Cicilan banyak. Musim corona ya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kagak tahu saya. Ana ladon ya abdi bi. Beres, pulang. Lupa, nggak tahu bukan kebayarnya. Nggak tahu mau, maksudnya bukan pojok Subhanahu Allah, nggak tahu pojok banyak ya. Nah, gitu. Suka langsung lirik-lirikan dia nih kayaknya. Ya. Ini kan menariknya. Kalau kau zikir kayak gitu. Wa in taqraba ilai, dan banyak ya. Dan taqrab, siapa yang mendekat pada Allah sejengkal, Allah akan mendekat pada dia sahasa terus. Maka nih mau saya adalah ingin saya sampaikan, kita dakwahkan, kita lazimkan, kita dawamkan halakoh zikir, halakoh ta'lim seperti ini satu, agar ini menjadi warisan kita, nanti diteruskan oleh generasi setelah kita. Yang kedua, memang kita perlu dan butuh ini ya. Sederhana dari omongan sahabat dan kawan saya, lah kalau saya sekarang nggak ngajarin anak tahlil, ntar yang nahlilin saya siapa? Kan begitu ya. Kalau kita nggak rajin tahlil, kita nggak rajin zikir, nggak rajin ngedoain orang tua, ketika kita meninggal nggak ada lagi yang doain dan kita ya. Maka nih perlu ya. Itulah beberapa, satu hadis lagi deh tentang zikir ini. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, kata Sahih Beratib, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau nggak kalian aku tunjukkan kepada sebaik-baiknya dari amal kalian ya, sehebat-hebatnya amal kalian, wazkah inda malikikum, dan itu lebih suci, lebih bersih di sisi Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak ditunjukin amalan yang itu lebih bersih, artinya mendekat, sangat dekat kepada ikhlas ya, dan amalan ini sangat hebat, warfa'iha fi darajatikum, dan akan lebih meningkatkan derajat kalian baik di dunia maupun, lihat kata Nabi, mau nggak aku tunjukin satu amalan di antara sebaik-baiknya amal kalian, itu lebih senang Allah, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih suci ya di sisi Allah, dan itu bisa mendongkrak ya kemuliaan engkau di sisinya, gitulah. Yang paling cepat mendongkrak kemuliaan kalian ya, dalam derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqi dzahab wal warik, dan lebih hebat bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Luar biasa. Wa min antal qawaduwakum fayadribu anaqakum wa tadribu anaqahum, dan lebih baik daripada engkau mengayunkan pedangmu ya, dan lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, kemudian engkau mengayunkan pedangmu, memukul pundak-pundak mereka, dan mereka memukul pundak-pundak kalian, artinya perang ya. Lebih hebat daripada jihad fi sabilillah
sudah bawa pedang ketemu musuh. Kan bisa jadi orang bawa pedang tapi nggak ketemu musuh. Perang, maju. Yang lain maju, kita kabur biasa gitu ya. Ini ikut perang dan memang ketemu musuh, berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih hebat daripada itu. Kalau sedekah lebih hebat daripada sedekah emas dan perak, bahkan lebih hebat daripada jihad fi sabilillah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bala ya Rasulullah, kami mau ditunjukin, ini amal hebat bener, bikin kita mulia, Allah senang sama kita, abdul-abdulnya amal kita, sedekah ada di situ, meningkatkan derajat kemuliaan kita dunia ada di situ. Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bala itu artinya mau. Ya, kalau orang Arab bala ya benar, mau, oke, itu bala. Sekali. Bala bakwan. Karang Cikupa ya. Bala. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Singkat aja kata Nabi. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu afdal dari itu semua. Gimana nggak bisa zikir ini lebih lebih enak? Oh ringan kok. Ringan, zikir itu ringan. Pakai ongkos nggak zikir? Nggak pakai ongkos dah zikir mah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada ongkosnya. Ada Ustaz ongkos ini menggerakkan mulut enggak? Kopi juga kalau ada. Kalau enggak ada mah tetap zikir ya. Jalan ringan, zikrullah. Maka jangan lepas ibu bapak dari zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.